Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gihan Nur Habibah dari angkatan 2024. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kira-kira aku membuat video ini di latar belakangi background kuning. Kira-kira ada apa ya? Oke, akan aku jelaskan. Klarifikasi. Nah, aku membuat video ini sebagai syarat untuk diterimanya Sosiologi Mengajar Sosjar. Nah, di Sosjar ini aku dikasih topik. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Atau penasaran topiknya apa sih yang dikasih? Langsung saja, yaitu topiknya mengenai nilai sosial dan norma-norma sosial. Nah, kira-kira teman-teman dari kedua indikator ini, apakah teman-teman sudah tahu pengertian itu apa dan cara implikasinya? Nah, di sini aku akan menjelaskan secara detail, secara menyeluruh, dan secara singkat. Oke, kita langsung taruh aja di background kuning belakangnya. Oke, aku akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai nilai-nilai sosial. Nah, nilai-nilai sosial ini adalah gagasan-gagasan mengenai apa yang dianggap benar, apa yang dianggap salah, dan apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Nah, nilai sosial ini juga mencerminkan mencerminkan perilaku individu yang ada di masyarakat. Seperti contohnya, yaitu yang sering terjadi di masyarakat mengenai nilai-nilai gotong royong. Nah, dari sisi nilai sosial ini dilihat dari segi membantunya, menolong sesama, dan bekerja sama untuk membersihkan lingkungannya. Nah, kemudian yaitu pengertian dari norma-norma sosial. Nah, norma-norma sosial ini adalah indikator karakteristik utama dari seorang individu, bagaimana individu itu sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, individu ini dianggap apakah diterima atau tidak dalam masyarakat tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan jenis-jenis dari kedua indikator ini. Yang pertama dulu deh mengenai nilai-nilai sosial. Kira-kira apa ya? Nah, ini dia indikatornya. Kita taruh lagi di sini. Nah, di sini yang pertama adalah nilai material. Nilai material adalah nilai-nilai yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti sandang, pangan, papan, baju, contohnya itu kita butuhkan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu nilai vital, yaitu nilai-nilai yang barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan di setiap harinya, di setiap aktivitas kita. Seperti kita, contohnya seorang mahasiswa, kita membutuhkan laptop, buku, tempat pensil, gitu. Nah, selanjutnya itu nilai kerohanian, nilai-nilai yang kita percayai, yang kita percayai tentunya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, gitu. Nah, nilai-nilai kerohanian ini dibagi 4 macam. Yang pertama adalah nilai kebenaran, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai religius. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari norma-norma sosial. Nah, ini dia norma-norma sosial. Kelihatan? Oke, kelihatan. Nah, yang pertama dari norma-norma sosial ini ada norma agama. Contohnya seperti aku seorang muslim yang notabene aku melaksanakan ibadah seperti sholat, mengaji, puasa gitu. Dan sedangkan agama Kristen melaksanakan misa, Natalan gitu ya contohnya. Nah, yang kedua itu norma kesusilaan. Contohnya seperti kita sebagai manusia, individu, kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari norma-norma kesusilaan, misalkan melakukan tindakan yang kasar ataupun lain sebagainya.
Nah, yaitu norma kesopanan. Ini seperti contohnya kita sering melakukan, kayak misalkan kita diberikan hadiah oleh seseorang, kita mengucapkan terima kasih kak, terima kasih bu, gitu. Kemudian kalau contoh lainnya kayak kita lewat di lingkungan sekitar, terus kita mengucapkan permisi pak, permisi bu, gitu. Nah, itu selanjutnya ada norma adat istiadat. Contoh dari ini kita melaksanakan seperti melaksanakan atau menghadirkan pernikahan ataupun sunatan, kaitan gitu. Nah, contoh terakhir adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini yang bisa dikatakan yaitu memiliki sanksi hukum. Nah, contoh kecilnya yaitu mencuri deh. Mencuri ini yang bukan milik hak kita, itu dapat dikatakan sebagai norma hukum. Begitu teman-teman. Nah, dari semua penjelasan yang aku jelasin ini, kita harus keterapkan di lingkungan-lingkungan kita, di setiap keseharian kita. Sebagaimana untuk mencerminkan kita bersikap dan beradab baik di lingkungan tersebut, dan juga menormalisasikan di masyarakat gitu ya. Oke, baik, segitu saja penjelasan dari aku. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah aku ucap atau penjelasan yang kurang jelas. Teman-teman dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.